Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Story Teror. Perkenalkan, nama saya Alvin dan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Tumbal Pusaka Gaib. Sebelum saya memulai cerita, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdoa terlebih dahulu, meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Saya tinggal di sebuah kota kecil di daerah pinggir kota Medan, tepatnya di kota Kisaran. Lingkungan tempat tinggal saya merupakan lingkungan yang aman dan tentram. Tetapi rasa aman dan tentram itu tiba-tiba saja terusik oleh kelakuan orang-orang yang serakah dan tidak bertanggung jawab. Orang-orang serakah itu berusaha mengambil dengan paksa pusaka-pusaka gaib yang ada di lingkungan tempat tinggalku. Hingga hal ini menyebabkan kemarahan para penunggu-penunggu gaib di daerah tersebut. Mereka sangat marah karena daerah kekuasaannya telah diusir. Jin-jin yang berkuasa di daerah tersebut menuntut tumbal jika pusaka-pusaka tersebut ingin diambil. Yang namanya manusia serakah dan berhati iblis. Akhirnya mereka menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh para jin tersebut. Hati mereka telah tertutup oleh kilauan dunia. Nurani mereka telah dikuasai oleh iblis. Para jin tersebut meminta tumbal ayam setarangan. Atau bisa diartikan mereka meminta tumbal manusia yang sedang mengandung atau wanita hamil sebanyak 3 orang. Akhirnya hal yang sangat menakutkan itu pun terjadi. Tanpa sebab yang jelas, salah seorang tetanggaku, sebut saja Ibu Ima, yang sedang mengandung tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Usia kandungannya memang sudah berumur hampir jalan sebulan. Sebelum kematian Bu Imah, Pak Juan, suami Bu Imah, baru saja membawa istri terjadinya untuk memeriksa kandungannya ke dokter spesialis kandungan. Dan dokter mengatakan pada Pak Juan bahwa istri dan anak yang dikandung ibu tersebut sehat-sehat saja, tidak ada kelainan sama sekali. Tetapi Allah berkehendak lain. Akhirnya Ibu Imah meninggal dunia di sebuah rumah sakit bersalin di pangkuan sang suami tercinta, yang merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan orang yang sangat dicintainya. Bu Imah meninggal dengan membawa serta bayi yang dikandungnya. Setelah kematian Bu Imah, lingkungan tempat tinggalku terasa sunyi mencekam. Malam terasa lebih panjang. Di luar sana hanya suara cangkrik yang terdengar saling bersaut-sautan. Suara burung malam terdengar berkicau di atas pohon kelapa, menambah suasana seram di kampungku. Para warga merasa takut untuk keluar rumah bila malam tiba, karena tersebar isu bahwa arwah Bu Imah gentayangan. Tapi pada kenyataannya hal ini tidak benar. Isu itu sengaja ditebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan suasana. Sebulan setelah kematian Bu Imah, kembali lagi musibah serupa terjadi. Musibah itu kembali lagi menimpa salah seorang tetanggaku. Kali ini yang meninggal seorang warga non-muslim yang sebut saja bernama Bu Butet. Bu Butet meninggal dalam keadaan mengandung juga. Usia kandungan Bu Butet sudah 8 bulan. Sebelum kematiannya, sore itu Bu Butet sempat menyaksikan kami bermain bola. Kemudian ada salah seorang teman yang menegurnya. Bu, sore-sore gini orang hamil dilarang di luar rumah. Apalagi ini
Butet menjawab, "Ah, kami orang Batak mana ada pantangan-pantangan seperti itu, nak. Kalau tidak mau diingatkannya sudah," jawab salah seorang teman saya. Kemudian kami asik bermain bola lagi. Tapi tidak berapa lama setelah itu kami dikejutkan oleh Bu Butet yang tiba-tiba saja kejang-kejang dan matanya melotot menatap ke atas. Kemudian dengan sigap salah seorang teman saya berlari memanggil orang pintar yang ada di kampungku. Selepas sholat maghrib, orang pintar yang sebut saja bernama Pak Nasruddin baru tiba di rumah Bu Butet. Kemudian beliau melihat keadaan Bu Butet yang terus saja mercacau bahwa ada orang tinggi besar yang ingin membawanya. Wajahnya nampak ketakutan. Pak Nasruddin kemudian meminta segelas air putih kepada suami Bu Butet. Setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian air itu diminumkan kepada Bu Butet. Tidak berapa lama kemudian, keadaan Bu Butet kembali tenang dan normal. Sebelum pulang, Pak Nasruddin berpesan kepada suami Bu Butet, "Pak, tolong dijaga istri Bapak baik-baik ya." "Iya Pak Ustadz, terima kasih atas bantuannya ya Pak," jawab suami Bu Butet. Kemudian Pak Nasruddin pulang ke rumahnya dengan diantar teman saya. Di dalam perjalanan, Pak Nasruddin berkata pada teman saya, "Anto, menurut Bapak, ibu itu sudah tidak ada harapan lagi." "Maksudnya? Maksud Bapak, Ustadz bagaimana?" Anto balik bertanya. "Kita lihat saja besok toh," kata Pak Ustadz. Memang benar yang dikatakan oleh Pak Nasir. Keesokan paginya, tepat pukul 10 pagi, warga mendapat kabar bahwa Bu Butet meninggal dunia. Beliau meninggal dengan membawa serta bayi yang ada dalam kandungannya. Setelah kematian Bu Butet, berarti tinggal satu nyawa lagi yang harus menjadi tumbal. Tetapi sebelum semua itu terjadi, akhirnya misteri kematian itu terjawab sudah. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Hal tersebut terungkap setelah suami almarhum Bu Imah, Bapak Juan yang berprofesi sebagai tukang ojek itu membawa penumpang seorang kakek-kakek. Kakek tersebut bertanya pada Pak Juan, "Kamu tinggalnya di mana, nak?" "Saya tinggal di Jalan Kartini, Kak," jawab Pak Juan. Kakek minta pada Nak Juan untuk menyampaikan pesan kakek pada orang-orang di kampung Nak Juan agar mereka melakukan tolak bala, kata kakek itu. "Emangnya ada apa, Kek?" tanya Pak Juan merasa heran dengan permintaan kakek yang diboncengnya itu. "Begini Nak Juan, soalnya ada orang-orang yang berhati iblis yang berusaha mengambil benda-benda pusaka yang ada di dalam kampung tersebut. Dan syarat untuk mengambil benda pusaka tersebut ialah dengan mengembalikan nyawa manusia. Jika mereka kampung tidak mau melakukan penyebaran, sebaiknya berjuang pindah saja dari kampung itu," kata sang kakek setelah memerintah. Akhirnya Pak Juan menyampaikan hal tersebut kepada para warga. Berbagai tanggapan didapat Pak Juan, karena warga ada yang percaya dan ada yang juga tidak percaya. Namun, dengan sedikit penjelasan Pak Juan yang dirasa masuk akal, khususnya atas peristiwa kematian dua orang ibu hamil yang terjadi tanpa sebab yang jelas dan berkesan mendadak, warga akhirnya
juga melakukan tolak bala tersebut. Apalagi selang beberapa hari setelah Pak Juan meminta warga untuk melakukan tolak bala tersebut, kembali satu persatu korban berjatuhan di kampung mereka, dan kali ini tanpa mandang usia. Bahkan kakek saya sendiri juga menjadi korbannya, walaupun saya tahu semuanya itu atas kuasa Allah dan ada yang ganjil dari para korban yang berjatuhan. Ternyata setelah diperhatikan dan dihitung-hitung jarak kematian mereka masing-masing 40 hari sekali. Malam itu, malam Minggu bulan Mei, para warga melakukan acara tolak bala, walaupun mereka tidak tahu apa yang diinginkan oleh para gaib. Para warga melakukan doa bersama dengan membaca tahlil, tahtim, dan doa tolak bala. Malam itu, saya tidak dapat mengikuti acara tolak bala karena merasa penasaran dan saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di kampung saya itu. Saya pun pergi ke rumah seorang teman yang mengerti masalah gaib, yang sebut saja bernama Bang Ahmad. Dari hasil terawangan Bang Ahmad, akhirnya jelaslah semua masalah yang terjadi. Bang Ahmad menceritakan yang menjadi penyebab masalah tersebut seperti yang saya ceritakan di atas tadi. Dan para gaib tersebut mau menghentikan aksinya jika mereka diberi tumbal 2 ekor kepala kambing. Tetapi Bang Ahmad tidak mau menyerah begitu saja pada mereka. Setelah melakukan perundingan dan negosiasi yang sangat alot, akhirnya dihasilkanlah keputusan bahwa mereka mau menghentikan aksinya jika mereka diberi tumbal 4 butir telur angsa yang tidak jadi, untung bunga yang gugur sebelum berkembang 3 macam, minyak air mata duyung yang asli 1 botol dan jeruk purut 2 buah. Bang Ahmad berpesan kepada saya agar seluruh bahan tersebut segera serahkan kepadanya sebelum bulan purnama. Dengan mengerahkan para warga, akhirnya kami bergotong royong mencari bahan-bahan seserahan yang diminta para gaib yang meneror kampung kami. Syukurlah, alhamdulillah. Sebelum purnama semua bahan-bahan tersebut sudah dapat saya serahkan pada Bang Ahmad. Kemudian pada malam hari, tepat tengah malam dengan disaksikan gelapnya malam yang terasa dingin menakjubkan, ritual penanaman tumbal itu dilakukan. Penanaman tumbal itu sengaja dilakukan Bang Ahmad dari jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan para warga yang sedang terus dilakukan. Setelah selesai, saya lihat Bang Ahmad sangat keletihan. Hampir seluruh kemampuannya yang menjadi dikerahkan semua. Puji syukur kepada Allah atas pertolongan dan ridhonya. Akhirnya masalah ini dapat teratasi. Alhamdulillah, kampung kami kembali aman seperti semula. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua bahwa kebatilan dan kemungkaran tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak cerita ini dengan seksama. Semoga dengan cerita ini kita bisa mendapatkan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Seperti harap pamit undur diri. Sekian dari Alvin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.